Hai generasi muda Indonesia, di konten ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya belajar bahasa Inggris dengan tepat, berkualitas bagus, tanpa kursus. Bagi kita yang tidak punya dana, mungkin tidak beruntung mempunyai keluarga yang mampu untuk membiayai kita kursus, atau apalagi di sekolah di internasional, apalagi kalau kita lihat sosial media, anak-anak artis pintar sekali bahasa Inggrisnya, itu saya tahu itu akan membuat kalian iri atau tidak percaya diri atau cemburu. Kalian tidak perlu cemburu karena kalian juga bisa, walaupun kalian tidak mampu untuk membayar kursus atau sekolah di internasional. Begini tipsnya. Dulu saya juga begitu ya. Saya dari anak yatim piatu, saya tidak punya uang untuk bahkan membeli buku pun saya tidak punya uang, tapi saya ingin banget bisa bahasa Inggris. Keinginan saya sangat kuat. Nah, kembali lagi kepada diri masing-masing. Kalau kalian punya keinginan kuat, pasti kalian bisa. Pasti kalian selalu cari jalan. Hal yang paling penting dalam belajar bahasa, pertama, grammar. Kedua, kosakata, vocabulary, membaca, reading, listening, mendengar, menulis, dan speaking, bicara. Kalian tulis ya, tulis aja sendiri ya, dengan rapi. Ini saya lagi nggak rapi karena saya buru-buru. Rapi, biasanya saya juga nulis begitu. Grammar, saya tulis. Apa nih yang paling penting untuk belajar bahasa? Oh, grammar. Oh, reading, listening, writing, speaking, vocabulary. Grammar. Apa yang saya belajar grammar harusnya gimana nih step tahap-tahapnya. Nanti saya kasih tahu satu persatu ya. Grammar itu kalian harus beli buku. Grammar itu wajib. Karena di buku untuk level dari basic, dari pertama, kedua, ketiga, biasanya ABC ya, level bahasa Inggris gitu. 3 buku itu kamu kuasain, grammar kamu akan jago. Kamu akan bagus sekali grammar bahasa kamu. Kuasain aja, karena di buku itu juga ada latihannya ya. Latihannya juga kamu harus kerjakan biar kamu mengerti. Kalau kamu tidak tahu buku mana yang bagus, tanya sama guru bahasa Inggris kamu, atau tanya orang yang mengerti, atau kamu Google aja buku bahasa Inggris yang bagus. Kedua, grammar itu harus dipelajari seperti kamu halnya ujian, tapi tanpa stres ya. Harus dipelajari dan dimengerti. Kalau bisa ditempel. Grammar yang paling penting. Ini saya ada contohnya ya. Nih. Ini sampai kapanpun saya juga masih belajar basicnya ini grammar. Bukan belajar, maksudnya saya tempelin aja. Kalau tiba-tiba saya lupa, karena kan sekarang saya lagi belajar. Saya menggunakan 2 bahasa Jerman terutama. Jadi kadang bahasa Inggris ada sedikit lupa. Makanya saya selalu tempel. Ini tempel di sini. Present simple, present continue, ini penting banget ya. Ini lengkap, ini tempel. Terus nih kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata ketiga, ini juga penting. Ini kalau bahasa Inggris mah nggak terlalu ribet ya gramatiknya dibandingkan bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu gramatiknya, aduh, ini cuman yang penting-penting aja sudah penuh begini, belum lagi di lemari satu lagi bahasa grammar. Tapi karena kita lagi bicara bahasa Inggris aja ya. Terus kedua, jangan lupa ya ditempel ya.
karena gampang nanti kamu kalau lupa nih tiba-tiba lupa, oh ya lupa ya, tinggal dibuka aja, kamu bisa tempel di dinding atau di lemari. Kalau di lemari kan lebih rapih ya. Kedua, vocabulary, kosakata. Bagaimana caranya menguasai kosakata? Setiap hari kalau bisa kamu hafalkan 10 kata. 10 kata aja, hafalkan. Sampai melekat di memori kamu. Besoknya lagi gitu, 10 kata. Terus yang sudah kamu pelajari juga, kamu ingat-ingat lagi. Kalau nggak perlu dihafal juga sih. Kan ada, kalau nggak salah ada kosakata. Dulu saya belajar dari buku kosakata, ada satu buku isinya kosakata semua. Saya baca aja terus berulang-ulang, otomatis teringat sendiri gitu. Terus dan setiap kamu juga bisa tempel tulis arti setiap benda di dalam rumah. Misalnya benda di dapur, kamu tulis apa aja namanya, kamu tempel di dinding. Nanti kalau kamu lupa, lihat lagi, itu mudah sekali untuk diingat ya. Misalnya benda di dapur, ruang tamu, atau di kamar mandi, semuanya kamu tempel sampai kamu benar-benar melekat di memori kamu. Terus dan dengan mendengar, dengan membaca juga kamu belajar, otomatis kamu belajar vocabulary ya. Sama mendengar, menulis juga. Terus dari vocabulary kita tahap yang membaca, reading. Zaman sekarang zaman sekarang udah canggih ya, beda sama zaman saya dulu. Tidak ada Google, tidak ada YouTube, belajarnya masih kurang, fasilitasnya masih kurang. Kalau sekarang mah fasilitasnya udah bagus banget, udah canggih banget, jadi gampang sekali buat Anda untuk belajar. Dan kalau bisa manfaatkan kesempatan itu. Membaca dari Google, cari artikel atau berita CNN atau pokoknya banyak channel-channel berita berbahasa Inggris, dan artikel menarik atau cerita yang menurut kamu menarik, atau artikel misalnya kamu suka tentang psikologi, kamu bisa cari artikel psikologi dalam bahasa Inggris. Kamu bukan hanya belajar bahasanya, tapi juga belajar ilmunya. Gitu. Cari tahu di Google. Tapi kalau bisa cari bacaan yang bermanfaat, biar itu juga bisa membantu perkembangan personality kamu misalnya, atau membantu apa yang kita tidak tahu jadi tahu. Gitu. Tapi hati-hati untuk membaca, jangan berita-berita yang tidak baik. Kalian tahu pasti ya. Terus mendengar, kalau mendengar, listening, itu Anda bisa belajar dari YouTube atau dari film. Di YouTube itu sekarang canggih loh. Ini saya contohkan, mana ya, YouTube itu sekarang dia udah ada subtitle. Jadi kita bisa lihat berita di YouTube. Kita nyalain aja subtitlenya. Atau film. Sambil mendengar, kita lihat subtitlenya juga bahasa Inggris, dia bahasa Inggris juga. Di situ belajar yang paling ampuh untuk bahasa Inggris, untuk listening ya. Kedua, sekali lagi saya bilang, kalau bisa seperti di YouTube juga lihat berita-berita yang bukan hoak ya, atau berita-berita film yang membangun, yang ada ilmunya. Jadi kita belajar bukan bahasanya aja, tapi kita juga dapat ilmunya. Terus menulis misalnya, kalau kamu menulis, usahakan selalu dalam bahasa Inggris. Bukan berarti kita melupakan bahasa Indonesia, enggak. Ini kan
tujuannya kita hanya untuk mau belajar bahasa Inggris. Misalnya kalau saya buat schedule setiap harinya. Setiap hari saya buat schedule biar saya tidak lupa. Itu selalu saya pakai bahasa Inggris. Terus diary sehari-hari biasanya aku tulis. Jadi kita seperti penulis aja gitu. Kadang saya tulis di komputer, kadang tulis tangan. Banyak sih. Kalau lebih bagus lagi, sekolah kamu, tugas kamu tulis dalam bahasa Inggris. Karena menulis juga sangat ampuh dan cepat untuk belajar bahasa ya. Dan terakhir bicara kalau misalnya Anda tidak tidak punya orang teman-teman bule, tapi sekarang ya balik lagi, fasilitas sekarang udah canggih sekali. Anda juga bisa mencari teman di internet, tapi sekali lagi saya bilang itu harus hati-hati, banyak juga internet yang menyalahgunakan internet ya. Anda cari banyak teman di internet, orang bule, khusus hanya untuk latihan kamu bicara dengan mereka. Atau orang-orang Indonesia juga sekarang sudah banyak yang pintar bahasa Inggris. Kalian bisa cari teman orang Indonesia yang pintar bahasa Inggris untuk latihan bicara. Atau buat video sendiri seperti ini, misalnya Anda buat video, mau terserah Anda buat video aja latihan sendiri. Misalnya Anda malu nggak mau orang lain tonton, nggak apa-apa, buat aja video sendiri, buat dokumen kamu sendiri. Tapi dalam bahasa Inggris latihan gitu. Itu juga bagus buat melatih kamu biar tidak kaku untuk bicara. Oke. Jadi yang saya bilang, bahasa Inggris itu sangat penting sekali untuk dipelajari. Pertama, bahasa Inggris itu bahasa internasional. Kedua, dengan bahasa Inggris kita punya percaya diri, ada percaya diri kita, dan kita bisa bicara dengan banyak orang di seluruh dunia. Kita punya kita punya kesempatan sekolah di luar negeri, dan kalau kita suatu saat kita punya kesempatan pergi ke luar negeri, kita tuh tidak takut nyasar, atau kalau kita memang kalau keluar negeri memang kita harus bisa bahasa Inggris, itu wajib. Kedua, untuk kamu mencari kerjaan itu lebih mudah, kerjaan di perkantoran yang lebih bagus gitu ya, itu mudah. Orang suka kalau orang kita pandai berbahasa Inggris, pasti mudah dapat kerjaan. Ya, dari pengalaman saya yang seperti saya bilang tadi, saya dari anak yatim piatu, tidak punya uang untuk kursus bahasa Inggris, tapi saya rajin belajar yang tadi saya bilang tadi. Tapi bedanya saya dulu nggak ada YouTube, nggak ada Google. Tapi saya berhasil kuliah, bahkan saya bisa kuliah S2 saya di London dengan bahasa Inggris. Itu semua kerja keras yang saya pelajari. Jadi kembali ke diri masing-masing. Kalau kalian mau, kalau kalian bisa, pasti kalian bisa juga seperti saya, mampu. Jadi semangat. Good luck. Thank you for watching. See you.